Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam tafsir surah Al-Waqi'ah. Ini insyaallah bagian kedua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ayat 20 sudah, sekarang ayat 21. Baik ya akhwat, silakan dibuka ayat 21. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan belajar tentang nikmat yang Allah berikan kepada para penduduk surga atau kepada yang masuk ke dalam rombongan golongan pertama, sabiqun ya. Di sana mereka akan mendapatkan walahmi thairim mimma yashtahun, daging burung yang mereka inginkan. Jadi makanan penduduk surga itu adalah diantaranya daging burung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan juga kepada para penduduk surga ya teman-teman, wahurun 'ain, bidadari-bidadari yang bermata indah, ka'amsalil lu'lu'il maknun, di mana bidadari tersebut ya mereka diumpamakan seperti mutiara yang tersimpan baik. Subhanallah. Di antara sifat bidadari surga itu matanya itu lentik teman-teman, matanya itu bulat, matanya besar, matanya indah ya, yang memandangnya pasti akan terpesona ya. Dan bidadari surga tersebut juga belum pernah disentuh oleh manusia, jadi benar-benar ori, benar-benar indah, benar-benar pilihan gitu ya. Dan itu subhanallah diantara ciri wanita-wanita atau diantara ciri bidadari-bidadari surga yang kelak akan Allah berikan kepada para penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang ke-24, jazaa'am bima kanu ya'malun. Mereka mendapatkan itu semuanya. Mereka mendapatkan buah-buahan yang akan Allah dekatkan. Mereka mendapatkan makanan-makanan ya, termasuk daging burung. Mereka juga akan mendapatkan kenikmatan di antara kenikmatannya, mereka diberikan para wildan ya, pemuda-pemuda yang menjadi pelayan-pelayannya subhanallah, karena balasan dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dan kita tahu penduduk surga itu ketika di dunia mereka benar-benar menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Mereka benar-benar mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apabila dikatakan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih, penduduk-penduduk surga ini dulu di dunia mengatakan sami'na wa ata'na, wahai Rabb kami taat dan kami mendengar ya subhanallah. Maka dari itu teman-teman, ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Kalau kita ingin besok Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita hendaklah menjadi hamba Allah yang taat ya, hamba Allah yang manut. Jangan sampai menjadi hamba Allah yang les ya, na'udzubillah summa na'udzubillah, apalagi sampai mengutak-ngutik ya syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam Al-Qur'an ataupun yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis sahihnya. Dan cukup bagi kita, pedoman kita adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, dan tidak mencari sesuatu di selain keduanya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana kondisi surganya Allah Subhanahu wa taala ya, dan bagaimana kondisi penduduk surga di ayat yang ke-25, la yasma'una fiha lagwaw wa la ta'thima. Subhanallah. Lihat teman-teman, la yasma'una fiha lagwa. Kalau Tabari mengatakan lagwa di sini adalah batilan minal qaul. Di para penduduk surga itu mereka tidak mendengar percakapan yang batil. Mereka tidak mendengar percakapan yang bisa menimbulkan dosa. Lihat kalau kita di dunia kan kadang kita kalau sedang berbicara dengan seseorang, kadang orang tersebut akhirnya berbicara tentang orang lain misalnya, dan kita masuk ke dalam dosa ghibah, dan itu adalah percakapan yang menimbulkan dosa. Nah, di dunia atau misalnya di antaranya, misalnya kita di dunia kita mendengar orang-orang mengucapkan kebatilan, orang-orang mengucapkan perkataan-perkataan dusta. Kita dengar semuanya di dunia, tapi nanti di surga yang ada hanyalah ya illa qilan salama salama. Subhanallah. Yang kita dengar, yang orang-orang penduduk surga ucapkan ya semuanya subhanallah, ucapan selamat ya, ucapan keselamatan. Subhanallah. Jadi besok di surga itu tidak teman-teman, kita tidak lagi mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan. Besok kita tidak lagi mendengar perkataan-perkataan yang mungkin menjadikan teman-teman ketika di dunia mendengar kedoliman dari perkataan-perkataan orang-orang yang dolim, nanti di surga tidak ada lagi. Ya, subhanallah. Kecuali kalau di surga itu adalah perkataan yang salaman. Ya, dan para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salaman di sini itu adalah kata-kata yang membuat orang nyaman gitu ya, membuat orang nyaman.
Dan subhanallah, ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salaman di sini adalah yang dimaksud penduduk surga itu satu sama lain saling mendoakan. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, kalau kita saja ya mendengar ucapan dari seseorang nih di dunia, didoakan lah misalnya, kan itu kan membuat kita nyaman ya. Dan ternyata saling mendoakan itu adalah ciri di antara ciri para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di surga mereka akan mendapatkan perkataan-perkataan untuk saling mendoakan. Bahkan kalau kita lihat lagi makna ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya adalah doa keselamatan. Ya subhanallah. Nah nanti di surga juga dikatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman, Assalamun alaikum bima sabartum. Para penduduk surga ketika mereka akan memasuki pintu surga, mereka mendapatkan pujian-pujian. Ya salamun alaikum, selamat atas kalian, bima sabartum, karena kesabaran kalian ketika di dunia. Kalian sabar dalam menjalankan perintah ibadah salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian sabar dalam menjalankan perintah ibadah saum. Kalian sabar bangun di malam hari untuk melaksanakan salat malam. Kalian sabar untuk menahan agar tidak marah padahal kalian bisa, misalnya ya. Kalian bersabar untuk tidak mengatakan kata-kata yang kotor ya padahal kalian mampu. Ya, dan subhanallah teman-teman, terkadang ya kita itu diminta bersabar Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ya subhanallah. Dan sabarnya orang beriman itu tanpa batas, karena yang akan menjadi hadiah ya dari orang-orang yang sabar yang akan Allah sediakan bagi orang-orang yang sabar itu bukan hadiahnya, bukan hadiah recehan, bukan hadiah yang kecil, tapi nanti surganya Allah Subhanahu wa taala yang akan didapatkan bagi orang-orang yang sabar. Alhamdulillah kita sudah selesai ya membahas tentang surganya Allah bagi sabiqun. Kemudian di sini Allah menyebutkan di ayat yang ke-28, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Allah menyebutkan golongan yang kedua, yaitu golongan dari orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Allah mengatakan wa ashabul yamini ma ashabul yamin, golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan. Mereka kelak akan Allah berikan fi sidrim makhdud. Ya Allah akan berikan subhanallah ya pohon-pohon bidara, sidr. Pohon sidr itu pohon apa ya? Pohon daun bidara ya. Kalau pernah dulu saya di Timur Tengah itu teman-teman, di Yaman khususnya itu banyak sekali pohon sidr ya. Di mana pohon sidr ini banyak manfaatnya ya teman-teman, Masya Allah. Tapi bedanya kalau pohon sidr yang ada di dunia itu berduri. Teman-teman yang pernah berkunjung ke tempat kami di Jogja, di Jogja 1 itu ada pohon bidara. Di sini pohon bidaranya berduri. Tapi nanti di surga, pohon bidara yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada para penduduk surga itu tidak ada durinya. Di sidr itu pohon bidara teman-teman. Ya besok di akhirat Allah akan berikan kepada para ashabul yamin ya. Akan Allah berikan mereka berada di antara pohon bidara ya subhanallah. Allahu Akbar. Dan jangan dibayangkan pohon bidaranya sama dengan pohon bidara yang ada di dunia ya. Wa talhim mandud wa dhillim mamdud ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti di surga Allah akan berikan kepada para penduduk surga talhim mandud ya, sebuah jenis pohon ya, di mana pohonnya itu besar teman-teman. Talh itu pohon yang sangat-sangat besar dan pohonnya juga bersusun-susun ya, bersusun-susun. Allahu taala alam bisawab. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pohon pisang. Ada juga yang mengatakan selain pohon pisang ya. Jadi pohonnya yang jelas talh itu adalah pohon yang sangat besar, mamdud itu bersusun-susun ya. Dan kita tahu yang namanya di surga itu walaupun namanya sama di dunia ya, yang namanya pohon di surga itu tapi cuman sama namanya aja, tapi nggak sama bentuknya ya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, laisa fid dunya mimma fil jannah ilal asma. Ya, tidak ada sesuatu di dunia yang bisa dibandingkan dengan apa yang ada di surga kecuali hanya namanya. Yang jelas talh itu adalah pohon yang besar dan mendud adalah pohonnya bersusun-susun ya. Baik, kemudian di dalam surga juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan yang terbentang luas ya subhanallah. Kalau tadi
di neraka, para penduduk neraka diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan naungan yang sangat gelap, asap yang sangat tebal. Kalau di surga nanti Allah akan berikan naungan yang sangat-sangat lebar, dan naungan tersebut pastinya sangat-sangat sejuk ya, Masya Allah. Jadi nggak berdesak-desakan. Subhanallah, subhanallah. Bahkan dikatakan wadhilim mamdud daim la taskhutu syams fatudhibahu wa kullu ma la inqita'u fa huwa mamdud. Jadi sampai naungan itu nggak terkena sengatan matahari ya, benar-benar naungannya sejuk, naungannya itu adem, ayem gitu ya. Itu naungan yang kelak Allah akan sediakan bagi para penduduk surga. Kemudian di sini Allah juga menjelaskan ya di ayat yang selanjutnya, wa ma'im maskub, dan air yang mana airnya ini terus mengalir. Subhanallah, Allahu Akbar. Belum lama ini hari Ahad kita ke atas ya, ke daerah Merapi itu teman-teman, kita lihat ya, Masya Allah, di sana air itu mengalir terus teman-teman, dari selang-selang itu, dari kayak paralon-paralon itu nggak ada kerannya. Itu subhanallah, kita yang memandangnya saja ya, itu rasanya tuh adem, ayem gitu ya, Masya Allah. Dan itu airnya tuh jernih ya, sejuk, dingin ya, subhanallah, Allahu Akbar ya. Di dunia saja ketika kita melihat air yang terus mengalir tuh membuat akhirnya kita bisa menikmati ya. Ya teman-teman, kalau lagi jalan-jalan ke gunung misalnya, yang lihat air keluar begitu saja ya, Masya Allah, nggak ada keran, itu kan Masya Allah seneng kan, pengen megang, pengen mainan lama gitu ya, dingin juga ya. Nanti di surga juga begitu, tapi jangan dibayangkan airnya seperti air di dunia. Pasti yang di surga itu lebih luar biasa lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada para penduduk surga dari kalangan orang-orang beriman, ashabul yamin, wa fakihatin katsira. Subhanallah, dan buah-buahan yang banyak, katsira. Dan buah-buahannya itu teman-teman, lihat sifatnya, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Subhanallah. Yang mana buah-buahannya itu tidak pernah berhenti berbuah ya. Dan kita juga para penduduk surga, kalau nanti yang Allah masukkan ke dalam surganya Allah itu boleh mengambilnya, terserah mau mengambilnya banyak, mau mengambilnya sedikit, dan gak ada musim. Kalau kita di dunia ini kan ada buah tuh musim-musiman, ada buah musim panas, ada buah musim dingin, begitu ya. Ada kalanya musim mangga, ada kalanya misalnya musim manggis ya, misal. Nah, besok di akhirat, di surganya Allah itu sepanjang musim gitu ya, sepanjang tahun, sepanjang waktu ya. Para penduduk surga bisa memetik ya buah-buah yang ada di surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini diantara nikmat para penduduk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa furushim marfu'ah. Subhanallah. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, bagi teman-teman yang saat ini belum merasakan kasur yang empuk ya, mungkin kasurnya tipis ya ketika di dunia, maka jangan sampai bersedih ya, karena besok Allah akan berikan kepada para penduduk surga dengan kasur-kasur yang tebal, wangi ya, Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya dijadikan sebagai calon-calon penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ansha'nahunna insya'a ya. Di sini teman-teman ya, Allah menjelaskan bahwa di antara nikmat dari nikmat penduduk surga adalah Allah ciptakan secara langsung. Jadi subhanallah, kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, manusia ini dengan bertahap, maksudnya menciptakan dari sperma, kemudian terus alaqah, mudghah. Besok nanti Allah akan ciptakan semua yang ada di dalam surga itu secara langsung ya, Masya Allah. Di Allah yang akan merubah semua apa yang Allah inginkan ya, Masya Allah. Baik itu gadis-gadis, para bidadari-bidadari surga atau buah-buahannya, Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uruban atsroba, inna ansha'nahunna insya faj'alnahunna abkara. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bidadari-bidadari surga, Allah itu ciptakan secara langsung, faj'alnahunna abkara, dan Allah jadikan bidadari-bidadari surga itu perawan ya teman-teman, uruban atsroba, yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Subhanallah, ini diantara nikmat ya, yang akan didapatkan oleh para penduduk surga, itu adalah bidadari-bidadari yang seumuran dengannya. Subhanallah. Kalau yang masuk surganya itu adalah ya usia-usia muda, maka Allah akan berikan ya, dan para penduduk surga akan Allah mudahkan kembali
Dan bidadari yang akan menemaninya juga adalah bidadari-bidadari yang seumuran, tidak lebih tua dan tidak lebih kecil ya. Li ashabil yamin, dan itulah nikmat yang akan Allah berikan kepada golongan para ashabul yamin. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Ya, dan ashabul yamin ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah akan didapatkan bagi orang-orang terdahulu dan jumlahnya banyak ya, sullah minal awwalin wa sullatum minal akhirin, dan akan Allah berikan kepada golongan orang-orang yang terakhir ya, dan ini jumlahnya juga sangat-sangat banyak. Jadi Masya Allah ashabul yamin ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun yang saat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan orang-orang terdahulu maupun kalangan orang-orang yang setelahnya. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam tafsir surah Al-Waqiah ya. Ini insyaallah bagian kedua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan hari ini kita akan belajar tentang golongan yang ketiga, yaitu surah Al-Waqiah ayat 41. Sebagaimana kita ketahui wahai saudariku bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi surah Al-Waqiah ini ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah golongan as-sabiqun, yang kedua adalah ashabul yamin, yang ketiga adalah ashabus shimal. As-sabiqun itu golongan orang-orang pertama, ya, rombongan-rombongan pertama dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim dan generasi setelahnya. Kemudian yang kedua ashabul yamin, yaitu golongan orang-orang yang menerima kitab dari tangan kanannya. Dan yang ketiga hari ini kita akan belajar yaitu ashabus shimal, golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab atau catatan amalnya dengan tangan kirinya. Baik, nasta'inu billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Waqiah ayat 41, wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri. Subhanallah ya akhwat, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa kelak ada dari hamba-hamba Allah yang nanti di akhirat ia menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Dan tangan kiri ini artinya dia mendapatkan kesengsaraan ya, karena golongan orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri dia termasuk di antara penduduk neraka. Dan kita akan belajar seperti apa penduduk neraka yang Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan dan bagaimana keadaan mereka di neraka. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, fi samumin wa hamim. Subhanallah, penduduk neraka itu teman-teman, mereka kelak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat panas ya. Kalau kita lihat di tafsir Tabari, fi samumi wa hamim, ini artinya adalah hum fi samumi jahannam wa hamimiha. Di mereka orang-orang neraka, orang-orang ahli neraka, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penduduk neraka teman-teman berupa angin. Tapi anginnya itu bukan angin yang sejuk, bukan angin yang dingin, melainkan angin yang sangat-sangat panas ya, subhanallah. Padahal kita saja di dunia, subhanallah, ketika kita berada di dalam kekeringan atau ketika kita berada dalam kepanasan yang sangat luar biasa, kita berharap dan memohon kepada Allah agar Allah berikan angin yang sejuk. Tapi ternyata penduduk neraka kelak mereka bukan mendapatkan angin yang sejuk, tetapi yang Allah berikan kepada mereka adalah angin yang sangat panas ya, subhanallah. Ini ngeri banget ya teman-teman. Sudah kondisinya di neraka itu sangat-sangat panas. Kemudian angin yang menampar wajah para penduduk neraka juga adalah angin yang panas. Ya, subhanallah. Dan ini merupakan siksaan sendiri teman-teman. Di subhanallah, angin itu bisa memberikan kenikmatan kepada hambanya manakala anginnya tersebut sedang teman-teman. Jadi tidak terlalu keras dan tidak terlalu dingin, atau tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Bagi teman-teman yang pernah hidup di Timur Tengah mungkin pernah merasakan ya, ketika angin berhembus sangat kencang, misalnya di musim panas ya, dan angin yang datang itu adalah angin panas itu subhanallah sangat-sangat di muka tuh kayak ketampar-tampar gitu ya. Sama ketika musim dingin juga, ketika angin yang berhembus itu sangat-sangat kencang ya, apalagi sampai ada, kalau teman-teman pernah hidup di gurun pasir
biasanya ada kondisi di mana datang gubar. Gubar itu anginnya kencang, meniupkan debu-debu yang ada di gurun pasir jadi berterbangan, dan itu Masya Allah luar biasa ya teman-teman. Itu di dunia kondisi gelap ya, kalau sudah datang gubar, datang angin kencang yang menerbangkan debu-debu di gurun pasir, itu kita jarak pandang kita itu sangat-sangat terbatas ya. Dan orang-orang yang menemui gubar ini biasanya pakai apa istilahnya rapet gitu ya mukanya, karena kalau kena mata aja sampai perih. Dan ini kondisi di dunia ya, apalagi kondisi naudzubillah summa naudzubillah di neraka nanti ya. Anginnya panas, kondisinya panas, kemudian ia pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air yang mendidih ya, sampai-sampai orang-orang penduduk neraka itu saking hausnya teman-teman, dia paham kalau yang ada itu air yang mendidih, tapi karena sangat-sangat haus maka mereka pun akhirnya meminum dengan air yang sangat panas tersebut ya. Bisa jadi subhanallah ya, ini karena nggak ada air lagi kan. Dan kita tahu resiko dari meminum air yang sangat panas ya, itu usus-ususnya menjadi rusak, hancur gitu ya. Wala quwata illa billah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah memberitahukan bagi para penduduk neraka ya, di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan orang-orang penduduk neraka diberi air ya, ketika mereka meminta air semua itu merasa panas ya, semua merasakan kehausan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, siapapun yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur semuanya dalam keadaan haus. Nah, para penduduk neraka juga mereka mengalami kehausan. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala air. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan air yang biasa. Allah memberikan kepada mereka air yang sangat-sangat mendidih, dan itu bisa menghanguskan wajah-wajah para penduduk neraka. Yashwil wujuh bi'sasy syarab, itulah minuman yang paling buruk ya, wasaat murtafaqah, dan tempat istirahat yang paling jelek. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita di dunia saja ketika berada dalam kondisi di mana musim panas gitu ya, matahari sangat-sangat terik, kan kita bisa bayangin nggak? Kita kan pengennya minumnya air dingin lah, minimal air biasa ya, bukan air panas. Itu yang kita rasakan kan, masuk kerongkongan tuh udah rasanya seger gitu ya. Nah, ini diberikan bukan air yang dingin, bukan air yang sejuk, tapi air yang mendidih ya. La haula wala quwata illa billah. Maka ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya kita semuanya itu tidak kuat ya untuk menahan siksa api neraka yang begitu pedih ya, subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW ya pernah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa di antara adab yang paling ringan yang akan diperoleh oleh penduduk neraka itu adalah seseorang yang kedua telapak kakinya dipakaikan sandal lantas mendidih otaknya. Rasulullah mengatakan, inna ahwana ahlin nari ajaban man yudha'u fi ahmasi qadamihi jamrah yaghli biha dimaghuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab api neraka yang sangat pedih. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar. Terus teman-teman, di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita memperbanyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita surga dan Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari azab api neraka. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa di antara siksa penduduk api neraka waldillim miyahmum. Jadi ayat ke-43 kata Allah Subhanahu wa taala, dan naungan asap yang hitam ya. Subhanallah teman-teman, di dunia saja ketika seseorang itu lihat kepulan asap menghitam pasti akan menghindar, ya kan? Ya. Dan besok penduduk neraka mereka sudah tidak lagi bisa menghindar. Di dunia kita bisa masuk ke dalam rumah kita, kita tutup jendela rumah kita rapat-rapat ya agar asap itu tidak bisa masuk. Tapi besok nanti para penduduk neraka kelak ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada mereka, mereka berbahagia setelah Allah Subhanahu wa taala menampakkan bahwa naungan yang Allah berikan itu adalah kepulan asap hitam yang mengepung mereka, mereka tersiksa. Subhanallah. Dan ini asapnya ini teman-teman bukan cuma warnanya hitam, tapi juga dia membawa sifat panas. Ya, bisa kita bayangkan, mungkin teman-teman yang pernah mengalami kondisi tahun 2010 waktu Merapi meletus ya, dan itu kan
subhanallah ada kayak asap yang berkepul dari atas Gunung Merapi ya. Dan itu asapnya panas, jarak antara orang yang lari dengan asap tersebut sangat cepat, sehingga banyak di antara mereka itu yang akhirnya kena asap ya, meninggal dunia. Kalau orang Jogja mungkin tahu namanya wedhus gembel gitu ya. Wedhus gembel itu bukan domba ya, bukan. Tapi itu kepulan asap yang pekat, yang sangat-sangat pekat dan membawa sifat panas ya. Panasnya tuh sampai bisa membakar api. Lihat teman-teman, itu baru asap yang di dunia. Bagaimana asapnya neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari api neraka. Amin. Allahumma amin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya penduduk neraka itu, teman-teman ya, di sana tidak ada rasa dingin gitu ya. Tidak ada rasa sejuk. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan subhanallah, Rasulullah SAW mengajarkan kita semuanya berdoa ya sebelum kita salam untuk benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita perlindungan dari 4 perkara ya kan. Dan di antara 4 perkara ini adalah kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari yang namanya adab jahanam. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita teman-teman bahwa di dalam neraka itu la baridi wala karim ya. La baridi wala karim. Ini kalau kita lihat tafsir Tabari, kata beliau, laisa dzalika ad-dhil bibaridin wa kasairid dhalal walakinnahu haran wa laysa bikarim li'annahu mu'limun man istadilla bih. Jadi nggak ada rasa sejuk, nggak ada rasa menyenangkan ya. Bagaimana mau menyenangkan? Awannya saja kepulan api yang sangat-sangat panas ya. Airnya air mendidih. Nggak ada di neraka itu kesenangan barang sekejap. Yang ada adalah siksaan yang sangat-sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di antara penyebab para penduduk api neraka akhirnya masuk ke dalam neraka, di antaranya karena mereka dulu di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu qabla dzalika mutrifin. Karena mereka dulu di dunia itu mereka hidup bermewah-mewahan. Yang dimaksud di sini teman-teman, hidup bermewah-mewahan itu bukan berarti orang-orang yang kaya ya semua itu masuk ke dalam neraka jahanam, tidak ya. Tapi yang dimaksud orang-orang yang bermewah-mewahan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka harta yang banyak, kemudian mereka akhirnya menggunakan harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka gunakan harta tersebut untuk melalaikan diri mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali ya hamba-hamba Allah yang di dunia mereka menghambur-hamburkan ya uang, berfoya-foya, lupa kalau apa yang dikeluarkan dari harta tersebut kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban. Ya, jadi sekali lagi bukan diartikan sebagai orang kaya, karena kalau diartikan sebagai orang kaya saja ya secara mutlak, maka kita tahu para sahabat ridwanullahi alaihim juga ada orang-orang kaya di antara mereka. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq ya ridwanullahi alaihim. Mereka semua orang kaya, tapi mereka tidak termasuk dalam ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka menggunakan harta yang Allah berikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali ya di antara penyebab mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yusiruna 'alal hintil 'azim. Ya, jadi di antara penduduk neraka itu dulu di dunia mereka berada dalam keadaan melakukan dosa besar. 'Alal hintil 'azim ay 'alad dzambil 'azim fid dunya. Ya, bahkan kalau Tabari mengatakan yang dimaksud dengan dzambul 'azim, dosa besar itu bukan cuma dosa saja, tapi lebih dari itu adalah kesyirikan. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perbuatan zalim. Di orang-orang yang di dunia mereka menyekutukan Allah, ya berbuat syirik, menyembelih bukan karena Allah. Ya, mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Besok tempat yang akan Allah sediakan di akhirat adalah neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara faktor yang menyebabkan para penduduk neraka masuk ke dalam nerakanya Allah. Setelah Allah menyebutkan 2, kemudian yang ketiga Allah menyebutkan wa kanu yaqulun. Mereka itu dulu waktu di dunia berkata, a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Kata mereka, apabila kita itu sudah mati, mitna wa kunna turaban, dan kita sudah menjadi tanah ya, au idhaman, turaba wa idhaman, atau tulang belulang,
A inna lamab'utsun, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Ya, kemudian mereka mengatakan awa abaunal awwalun, dan apakah nenek moyang kami yang sudah mendahului kami, yaitu sudah meninggal duluan, juga akan dibangkitkan? Ya. Nah, ini diantara penyebab orang-orang masuk ke dalam nerakanya Allah adalah mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Lihat teman-teman, orang-orang kafir Mekah, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, tidak beriman bahwa orang-orang yang sudah meninggal akan Allah bangkitkan kembali. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwah di kota Mekah itu waktunya lebih lama dari beliau menyebarkan dakwah di kota Madinah. Ya. Kalau di Mekah 13 tahun, kalau di Madinah 10 tahun. Berarti ini subhanallah karena saking penduduk Mekah itu untuk meyakinkan mereka bahwa kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati itu, mereka banyak yang tidak percaya. Dan di antara keimanan kita teman-teman, rukun iman yang harus kita imani kalau kita mengaku diri kita beriman adalah mengakui atau beriman bahwa di antaranya adalah beriman dengan hari akhir, hari kebangkitan. Ya. Subhanallah, ini yang perlu kita pelajari juga ya, atau kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa besok setelah kita meninggal dunia, wahai anakku, kelak akan Allah bangkitkan walaupun jasadnya sudah menjadi tulang belulang atau bahkan mungkin sudah tercampur dengan tanah. Allah akan berikan kembali, ya Allah akan jadikan, Allah mampukan kembali untuk dibangkitkan dengan mudahnya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan. Jadi mereka, orang-orang kafir Quraisy ataupun para nenek moyang mereka yang telah mendahului mereka, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan di mahsyar, ya. Ila miqati yaumin ma'lum, ya, dan hari yang sudah ditentukan yaitu hari kiamat. Ya, Allah akan jadikan hari di mana mereka akan melihat sendiri bahwa kelak, ya, setelah berada di kubur masing-masing, mereka akan dibangkitkan dan akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah tempat yaitu mahsyar. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun. Ya, kemudian mereka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sesat dan mendustakan. Ya, mereka itu ketika di dunia termasuk orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga termasuk orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini menjadi ciri khas bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bagi siapapun yang masuk ke dalam nerakanya Allah, maka Allah akan berikan hidangan. Hidangan yang Allah akan berikan, la'akiluna min syajaratin min zaqqum famali'una minhal butun. Kalian para penduduk neraka itu makan dari pohon zakum. Dan kita tahu teman-teman, ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa di antara makanan hidangan penduduk neraka adalah pohon zakum, la'akiluna min syajaratin min zakum. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, bahwa namanya pohon zakum, ya, itu adalah pohon yang berduri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, kalau teman-teman lihat dari surah As-Saffat, Allah menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, innaha syajaratun takhruju fi asli jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala, dan mayangnya itu seperti kepala syaitan. Dan sesungguhnya mereka fa innahum la'akiluna fama minha famali'una minhal butun, dan mereka memakan sebagian dari buah pohon tersebut, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum, ya. Dan para penduduk neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, innalahum 'alaiha lasyauban min hamim tsumma marji'uhum la ilal jahim, ya. Dan mereka, orang-orang penduduk neraka, kemudian akan mendapatkan minuman yang mana minuman ini dari air yang sangat-sangat mendidih, ya. Subhanallah. Teman-teman, penduduk neraka ketika mereka berada dalam kelaparan, mereka minta
minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bukan makanan yang lezat, bukan makanan yang bisa mengenyangkan perut-perut mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka makanan dari pohon zakum, yang mana pohon zakum ini tidak bisa memberikan kenikmatan bagi yang memakannya ya. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari yang namanya pohon zakum ya, karena nggak ada enaknya sama sekali. Bahkan pohon zakum ini kata Rasulullah SAW ya adalah pohon dimana kalau setetes dari pohon zakum ini ya diteteskan ke dunia, maka niscaya kata Rasulullah SAW dunia ini akan menjadi rusak. Ya, dan bagaimana dengan keadaan orang-orang yang menjadikan pohon zakum ini sebagai makanannya? Jadi kalau buah zakum itu diambil sedikit saja diletakkan di dunia ini, semua yang ada di dunia ini pasti akan rusak ya, karena saking luar biasa panasnya ya. Dan bagaimana ketika pohon zakum itu dimasukkan ke dalam perut ya, kita bisa bayangkan ya akan meleleh apa yang ada di dalam isi perut ya. Kemudian Allah menyebutkan fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him ya, kemudian mereka akan meminum dengan air yang sangat panas ya, dan minuman tersebut itu mereka minum seperti unta yang sedang dalam kehausan ya. Tadi kita sudah membahas bahwa minuman yang disediakan Allah Subhanahu wa taala adalah minuman yang sangat panas, dan kalau unta aja di sini disebutkan diumpamakan seperti unta yang sangat haus, dan unta itu kalau minum itu kan banyak sekali ya, subhanallah, dan mereka juga diumpamakan seperti minumnya unta karena berada dalam kehausan yang sangat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hada nuzuluhum yaumaddin, itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika ada banyak kesalahan saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya.